Indonesia memiliki banyak beragam budaya dan juga banyak sejarah. Salah satunya yaitu berada di kota Demak yang memiliki sejarah-sejarah kerajaan terdahulu. Bersama saya, Saputra Afif Prasetyo, kita akan mempelajari sejarah di kota Demak. Tetap di Demak Punya Sejarah. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berada di Museum Gelagawangi, tempat di mana benda-benda bersejarah dikumpulkan. Penasaran apa saja yang ada di dalam? Mari kita lihat. Memasuki Museum Gelagawangi, Anda akan diperlihatkan berbagai macam koleksi benda bersejarah mulai dari sejarah kerajaan hingga sejarah agama di Kota Demak, Pasar Lombong. Oh iya, sebelum Anda melihat koleksi-koleksi tersebut, Anda wajib untuk mengisi daftar pengunjung dan untuk budgetnya sendiri, Museum Gelagawangi dibanderol dengan harga Rp0 alias gratis atau tidak dipungut biaya. Di Museum Gelagawangi ada beberapa benda bersejarah yang tentunya ada cerita di balik benda-benda tersebut. Nah, yang pertama ada piring Arya Penangsang. Serpihan piring tersebut diperkirakan pada masa perang perebutan kerajaan Demak, yakni perang antara Jaka Tingkir dan Arya Penangsang mendekati abad 16 Masehi. Serpihan piring ini adalah saksi bisu sebelum runtuhnya kerajaan Arya Penangsang. Ada umbak saka keraton Kesultanan Demak. Batu umbak dibawa oleh Sunan Kudus mau digunakan sebagai umbak Masjid Agung Demak. Yang ketiga, ada batu tempat duduk semedi. Menurut dugaan terakhir, tempat duduk tersebut adalah tempat duduk semedi kaum agama Buddha, dan data yang mendukung adalah pecalan atau pahatan yang tak sempurna. Ada 8 titik yang tak tergarai sebagai gambar bunga teratai. Guci dinasti Han ditemukan oleh petani yang bernama Bapak Ramadan, Desa Brabang, Kecamatan Karangawan, pada tanggal 9 Agustus 2015. Sebelumnya pada waktu malamnya, bermimpi mendapat perintah disuruh menggali sumur supaya dapat air. Guci tersebut berisi uang keping Cina berbagai dinasti sejumlah 2050 keping serta 2 pedang pendek, dan di dalam guci masih ada beberapa benda yang belum dapat dikeluarkan. Arca Mahadewa Siwa. Dewa Siwa adalah salah satu dari 3 Mahadewa yang dipuja para umat Hindu. Atau arca ini terbuat dari batu andesit dan ditemukan di Desa Kalisari, Kecamatan Sayung. Oke teman-teman, tadi kita sudah melihat benda bersejarah dari mulai piring Arya Penangsang hingga arca Dewa Siwa. Tetap ikuti saya di Demak Punya Sejarah.
Awas, awas. Sepuluh detik kemudian. Ayo pulang lah, besok kita balik ke sini lagi. Keesokan harinya. Dulu sama sholat tuh. Yuk kita ajak dulu. Ayo. Eits, mau kemana? Boleh sih oleh. Enggak, aku kasihan sama orang tua aku. Kamu gak kasihan apa sama orang tuamu? Udah jauh sampai kerja nyekolahin kamu, tapi kamu malah bolos kayak gini. Kamu itu harusnya mikir. Apalagi kamu, Sa. Orang tuamu jualan es. Kamu gak kasihan sama orang tuamu apa? Iya nih, benar apa yang dikatain Soleh. Seharusnya kalian sadar, bukan malah bolos kayak gini. Mending kita ke kelas aja. Ayo. Benar juga kata mereka. Lebih baik kita sadar. Orang tua kita udah bekerja keras, kita malah bolos. Jadi kita ke kelas aja. Ayo. Ternyata mereka sudah berubah pikiran. Baguslah kalau begitu. Oke teman-teman, kembali lagi di acara Demak Punya Sejarah. Setelah tadi kita sudah banyak mempelajari tentang benda-benda bersejarah, kali ini kita akan mewawancarai dan bertanya lebih dalam dengan Bapak Musuh tadi. Dulu dikatakan museum karena dulu kan sejarahnya kan dulu diketemukannya robot Gagahwangi dan akhirnya ditetapkan sebagai berdirinya kerajaan Demak seperti itu. Museum ini kan Mas bekas dulunya untuk pendidikan, sekolah pendidikan dulu, bukan didirikan museum belum ada. Ini bekas museum, bekas sekolahan lah, sekolah zaman Belanda seperti itu. Menyimpan barang-barang sejarah, barang-barang cagar budaya seperti itu. Prosesnya ini didapatkan dari masyarakat dan merupakan hibah gitu Mas, hibah dari masyarakat. Ini yang menetapkan dulu
Bapak Bupati Tahtawiyani tahun 2007. Sarana edukasi pembelajaran sejarah seperti itu. Untuk pendapat saya ya, karena ini bisa untuk sarana edukasi pembelajaran sama anak-anak pelajar dan mungkin umumnya seperti itu. Sejarah yang tertua yang ada di museum ini. Paling tertua ya ini seperti apa itu batu dudukan dan yoni dan apa ini termasuk ini batu umpak Keraton Demak seperti itu. Ya bisa diunggulkan ya seperti umpak ini bisa mas ini umpak ini Keraton Demak ini bisa dan apa mungkin apa kegiatannya di museum seperti itu. Kucian sama ini ini tuh nimat beras ya 14 miliar itu cuma kemiskinan sampai itu batu ADC yang dibuat untuk saringan air untuk air minum karena di Demak kan dulu kan airnya keruh terdesain sama ini seperti ini sebelum Demak ini ya masih zaman siapa Majapahit dan selanjutnya seperti itu. Ya ini kan utuhan jam Belanda di Pohon Berlayar. Ini buat nama air tuh? Iya, sedih nama. Iya, no air. Atau enggak, atau air minum itu. Adim, kalau tidak modifikasi gedong itu nanti buat masak apa aja lah itu. Besar kayak nombok besar gede ini. Ras yang sekarang ini gede warnanya. Itu zaman Belanda mas. Itu kedua di Demak di daerah di SMP 2. Di SMP? Ya, SMP 2 di Pohon Belanda. Ini caci batu. Engsel, itu. Oh ini sejarahnya ini Pak? Ya, bisa betul seru. Sudah kau. Betul kita dari narasinya gimana? Harvard deskripsinya. Nanti gimana Pak baca usaha berat? Sudah. Kalian untuk batu pintu gerbang ini itu gerbang Keburat Keraton Demak. Ini ada yang sini untuk jaga tuh Pak. Nah teman-teman, kita tadi sudah mendapat sedikit informasi dari Bapak Musdadi selaku penjaga Museum Keagamaan ini. Mau tahu kelanjutannya seperti apa, tetap di Demak UNASEP. Baik teman-teman, sekarang saya bersama dengan Bapak Sudadi. Iya. Baik Pak, apa sih sejarahnya dari serpian piring Arya Penangsang ini? Gini mas, jadi piring ini dulu didapatkan dari Kudus dan dibagikan ke Kadilangu dan terus dibagikan sampai ke Museum Keagamaan sini. Ini sejarahnya itu dulu waktu Arya Penangsang itu waktu puasa, misalnya puasa ngerawat dan waktu itu mau istilahnya berbuka puasa. Ini kan piring buah mas ini. Piring buah yang disediakan untuk Arya Penangsang dan sebelumnya itu istilahnya pengembala kudanya, kudanya itu kuda apa namanya apa? Kuda gagak rimang ya, gagak rimang itu istilah pengembalanya itu mau cari rumput ke hutan lah sana. Nah itu ditemu sama Joko Tingkir, Joko Tingkir dan terus itu pengembalanya itu diperong kupingnya, dipotong kupingnya dan diselipi surat penantangan sama Arya Penangsang. Dan sampai di situ, ketemu Arya Penangsang itu Arya Penangsang ngamuk, marah, saking marah ya, digebraknya meja itu biak meledak gitu ya, terus sampai hancur itu piringnya seperti itu. Sejarah seperti ya. Kejadiannya seperti itu ya? Ya, kejadian seperti itu. Saya marahnya karena ada tantangan itu, tantangan sama Joko Tingkir yang merasa direndahkan seperti itu. Oke, Pak. Ya seperti ya.
Nah teman-teman, kali ini kita sudah banyak belajar sejarah di Kota Demak. Saya Saputra Prasetyo dari kawan ini izin pamit ini jadi Ibrahim. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja. Bullying semakin marak di Indonesia. Bullying merupakan penindasan atau perundungan yang dilakukan dengan sengaja oleh suatu orang atau sekelompok orang yang lebih berkuasa. Bullying mulai ternormalisasikan di kalangan remaja. Salah satunya saya. Dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus hanya karena minoritas atau sebuah perbedaan. Seiring dengan waktu, mulai menyadari bahwa bullying hanya akan memperpecah. Bullying juga berdampak besar pada korban, khususnya pada jiwa mereka. Bullying bukan hanya soal fisik, bisa berupa ajakan dan lain-lain. Jangan remehkan bullying, karena perbedaanlah yang mempererat Indonesia. Saya berpikir dan merenungi perbuatan saya, karena orang yang saya rundung masih menolong saya. Maka dari itu, marilah stop bullying, karena pada dasarnya perbedaan bukan untuk menimbulkan perpecahan, melainkan untuk mewarnai dan menimbulkan keharmonisan dan kemenangan. Kak mau beli? Apaan sih? Kamu kan anak Kristen gembel di sekolah. Ih, jual makanan basi. Dasar Kristen. Dasar gembel. Pergi sana. Jijik banget. Ya Tuhan, kenapa mereka jahat sekali? Apakah semuanya begitu? Kamu jualan apa? Permen coklat.
Harganya berapaan? Satunya 2.000. Saya beli semuanya, Mas. Mas, tunggu dulu. Kembaliannya belum diambil. Kembaliannya buat Mas aja. Hah, terima kasih Mas kalau begitu. Iya, sama-sama Mas. Ya Tuhan, terima kasih. Ternyata masih ada orang yang peduli denganku. Hargailah perbedaan yang ada di sekitar kita, karena perbedaan bukanlah menjadi suatu penghalang untuk kita tetap saudara. Hidup ini akan indah jika kita menghargai satu sama lain. Awas. Sepuluh detik kemudian. Kalah. Ayo pulang lah, besok kita balik ke sini lagi. Keesokan harinya. Wah, dulu sama Soleh tuh. Yuk kita ajak Bulus. Ayo. Eits, mau kemana? Bulus sih Oleh. Enggak, aku kasihan sama orang tua aku. Kamu gak kasihan apa sama orang tuamu? Udah capek-capek kerja nyekolahin kamu, tapi kamu malah bolos kayak gini. Kamu itu harusnya mikir. Apalagi kamu Sa, orang tuamu jualan es. Kamu gak kasihan sama orang tuamu apa? Iya nih benar apa yang dikatain Soleh. Seharusnya kalian sadar, bukan malah bolos kayak gini. Mending kita ke kelas aja. Ayo. Benar juga kata mereka. Lebih baik kita sadar. Orang tua kita udah bekerja keras, kita malah bolos. Jadi kita ke kelas aja. Ayo. Ternyata mereka sudah berubah pikiran. Baguslah kalau begitu.
Tanpa kita sadari, kegunaan gadget secara berlebihan berdampak negatif dalam kehidupan kita. Kita lebih mementingkan gadget daripada orang di sekitar kita, membuat kita kehilangan rasa kepedulian terhadap sesama, membuat kita kehilangan rasa sosial kita menjadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Sepanjang waktu akan kita habiskan untuk bermain gadget saja, hingga kita lupa suatu hal yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu bersosialisasi, menjalin hubungan dengan sesama manusia, berkomunikasi, bersenda gurau, dan berbagi cerita. Kita menjadi individualis, egois, menjadi antisosial, membuat kita tak layak disebut sebagai manusia. Bijaklah, teknologi memperbudakmu. Bergabunglah, mulailah untuk bersosialisasi, karena petualangan tidak akan dimulai saat Anda membuka gadget.